Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh guru matematika. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rahmadi, guru matematika SMK Islam Jepang Kabupaten Brebes, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Medan. Berikut saya tampilkan video PPL pertama materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pendekatan saintifik berbasis TIPEC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa sukses. Untuk pembuka pelajaran hari ini, saya ingin kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang berangkat paling pagi? Anda Sofyan ya, silakan Anda Sofyan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, gerak, doa selesai. Kita mau absen dulu ya, presensi kehadiran. Yang pertama Ananda Aisyah. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, Bapak mohon Anda semuanya untuk berdiri ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait fungsi aljabar ya. Kali ini kita akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya, kayak pencacahan terkait aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Jadi materi ini tentunya erat kaitannya dengan kehidupan kontekstual atau kehidupan sehari-hari dari Anda semuanya. Misalkan untuk menentukan banyaknya pilihan memasuki jurusan nanti ketika Anda semuanya akan masuk ke perguruan tinggi, akan mau masuk ke keguruan, kesehatan ya. Kemudian juga tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang di sini kita bisa lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menampilkan sikap disiplin, jujur, dan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran dengan baik. Untuk pembelajaran kali ini, ya karena kita menggunakan problem-based learning, maka Bapak akan membentuk Anda semuanya ke dalam kelompok. Ya, kelompok ini sudah Bapak bagi, ya, sudah Bapak tentukan siapa-siapa. Nanti ini bisa dilihat ya anggota kelompoknya siapa saja. Ini untuk kelompok 1 ya, silakan bisa dilihat. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD dan materi ajar ya untuk kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke materi aturan penjumlahan. Kita mengingat kembali terkait materi penjumlahan. Di situ ada sebuah soal ya. Silakan siapa yang menjawab soal tersebut. Oke, Ananda. Pak Widodo berencana membeli 16 bis granit warna merah bermotif bunga di toko bangunan Rati. Lalu dia membeli lagi 8 granit dengan motif yang sama dan pada toko yang sama. Berapa jumlah granit Pak Widodo? Jumlah granit Pak Widodo adalah 24 granit. Pak, anggap kalian sudah memahami terkait aturan penjumlahan, terkait metode penjumlahan. Kita lanjut ke masalah yang pertama ya di dalam aturan penjumlahan ini. Silahkan dibaca, diamati masalah yang pertama. Kemudian selesaikan masalah tersebut di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi ya.
Silakan di sini gabung. Kursinya bawa ke sini. Kalau enggak, biasanya silakan cari informasi dari sumber lainnya ya, boleh kalian searching dari internet ya, kalau memang harus membutuhkan informasi tambahan terkait masalah yang pertama ini silakan. Dan kalau masih bingung terkait pertanyaan yang masalah yang pertama, silakan bisa ditanyakan kepada Bapak ya. Harapkan semua anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik ya. Silakan cari informasi dari sumber lain. Silakan diisi dengan teliti setiap tahapan ya, mulai apa yang informasi kalian yang dapat dari masalah tersebut, kemudian yang ditanyakan apa sampai penyelesaian, dan nanti akhirnya kalian bisa menemukan konsep terkait aturan pengusahaan. Ada yang sudah? Silakan, kelompok berapa yang sudah? Boleh dipresentasikan. Silakan tunjuk tangan. Kelompok berapa? Untuk masing. Oh, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasilnya di hadapan teman-teman ya. Oke, silakan menjelaskan kepada teman-temannya terkait hasil pada masalah yang pertama ya. Dibaca dulu soalnya, kemudian jawabannya dijelaskan kepada teman-teman. Silakan untuk kelompok 1. Soalnya, Budi mempunyai 2 jenis motor dan 3 merek motor. Jenis mobilnya yaitu Bisa sedan. menghadap ke sini ke teman-temannya ya. Jenis mobilnya yaitu sedan dan ATV. Sedangkan untuk merek motornya yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Ia ingin pergi ke sebuah acara menggunakan kendaraan miliknya. Berapakah banyak cara Budi untuk pergi ke acara tersebut menggunakan kendaraannya? Diketahui mobil 2, motor 3. Ditanya berapakah banyak cara Budi untuk pergi ke acara tersebut menggunakan kendaraannya? Kendaraannya mobil, motor. Banyaknya kendaraan mobil 2, motor 3. Jadi berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 jenis mobil dan terdapat 3 motor. Sedangkan kedua kejadian tidak dapat terjadi bersama, maka terdapat 2 tambah 3 sama dengan 5. Pilihlah di mana hanya ada satu pilihan yang dapat dipilih. Apabila kejadian pertama terdapat K1, pilihlah kejadian kedua, terdapat K2, pilihlah dan seterusnya sampai N kejadian, serta kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan. Maka banyaknya pilihan yang mungkin ada K di mana K1 plus K2 plus titik-titik plus KN. Sudah, Pak? Ya. Oke, kalau sudah silakan kelompok lain untuk menanggapi bagaimana hasil penelitian masalah dari kelompok yang pertama ya. Apakah ada kekeliruan ataukah memang sudah sama dengan kelompok yang lain? Sama Pak, di kelompok saya. Ya, silakan kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Jawaban dari kelompok 1 sama dengan jawaban dari kelompok kami. Berarti hasilnya ada berapa pilihan di situ? Ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan ya. Iya. Karena diketahui bahwa
banyaknya mobil di dalam masalah itu kan ada dua jenisnya, yaitu sedan sama FPV ya. Kemudian Pak Budi juga mempunyai 3 motor. Motor apa saja berarti? Yamaha, Honda, dan Suzuki. Berarti yang ditanyakan Berapakah banyak penghargaan untuk pergi ke acara tersebut menggunakan kendaraannya? Nah, berarti jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah yang pertama ini. Kelompok 1 menggunakan cara tabel ya. Diketahui mobilnya tadi kan ada 2, kemudian motornya ada 3. ya. Berarti banyaknya cara, berarti tinggal dijumlahkan saja ya. 2 ditambah 3 berarti ada 5 pilihan. Nah, karena penjumlahan ini ya kejadiannya itu tidak dapat bersamaan ya atau tidak berkelanjutan, jadi hanya salah satu saja. Misalkan Pak Budi perginya tadi kemana Pak Budi? Menggunakan motor ya, kan hanya bisa menggunakan salah satu saja dari kendaraan tersebut ya. Tidak mungkin Pak Budi bisa menggunakan sedan sama motor, kan tidak bisa ya. Pak Budi pasti hanya salah satu saja. Kalau sedan saja, kalau motor misalkan Yamaha saja. Jadi tidak mungkin Pak Budi mengendarai secara bersamaan antara motor dengan sedan. Nah, jadi itu merupakan aturan penjumlahan karena kejadiannya itu tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan. Maka konsepnya yaitu K itu sama dengan K1 ditambah K2 ditambah sampai dengan K ke N ya. Jadi itu konsep terkait aturan penjumlahan. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita kelompok yang pertama sudah mempresentasikan. Kembali. Dan 3 pilihan baju. Karena Uca harus mengenakan celana dan baju, maka ada 6 cara memilih untuk dipakai bermain basket. Tentunya yang sudah bersih, kering, dan disetrika ya. Jika kamu menyukai Itu tadi video terkait aturan penjumlahan dan pemberian ya. Semoga bisa menambah pemahaman dari anak. Silakan siapa yang mau menyimpulkan terkait materi kali ini? Ananda Igna, oke, silakan. Jadi kesimpulannya adalah apabila kejadian pertama terdapat K1 pilihan, kejadian kedua terdapat K2 pilihan, dan seterusnya sampai N kejadian. Serta kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan. Maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K, di mana K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah KN. Oke, ya, jadi itu kesimpulan yang pertama terkait aturan penjumlahan. Bahwa aturan penjumlahan itu kejadiannya tidak dapat terjadi secara bersamaan ya atau berkelanjutan. Berarti rumusnya itu K sama dengan K1 tambah K2 ditambah sampai dengan K ke N. Untuk evaluasi hari ini silakan kerjakan. Ini Bapak punya 3 permasalahan kontekstual. Silakan dikerjakan ya secara individu, kerjakan dengan penuh kejujuran dan tidak usah tanya temannya. Kerjakan secara mandiri, nanti silakan langsung dikumpulkan ke apa ya. Oke, waktunya sudah habis, silakan bisa dikumpulkan kembali ke Bapak di depannya. Silakan bukan. Untuk pembelajaran hari ini ya bisa diakhiri. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat anda semuanya ya. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita belajar secara daring ya. Kita belajar secara daring, materinya yaitu permutasi dan kombinasi. Silakan nanti bisa dibuka-buka dahulu, dicari informasi apa itu permutasi dan maupun kombinasi. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup juga dengan doa. Silakan Anda Fajar untuk memimpin doa pada siang atau hari ini. Siap, Rap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum